Shalom, good morning students of grade 8-2. Welcome back with Miss Lina in English Learning for KD 3.12 about notice on Thursday, May 27, 2021. Jadi hari ini untuk hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 kita kembali belajar untuk materi baru yaitu KD ke-12 mengenai notice. Di sini juga nanti akan Miss Lina terangkan juga mengenai warnings. Jadi kita akan mulai belajar. Sebelum belajar Miss Lina harapkan kamu semua di rumah berdoa terlebih dahulu agar kamu tetap diberkati Tuhan, dapat belajar lebih konsentrasi, dapat memahami materi yang Miss Lina sampaikan. Oke, baiklah kita mulai. Di dalam buku cetak kamu itu halaman 227 yaitu mengenai notices and warnings. Miss Lina akan bacakan untuk kita bersama-sama, nanti kamu bisa ikuti di rumah ya. When you are at school, you can find some notices and or warnings on the wall or the doors of school. Notice that those signs are for keeping the school's condition well. In other places, you will find more notices and warnings. Learn about them in this section. Ketika kamu berada di sekolah, kamu dapat menemukan beberapa notice. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, notice ini dapat diartikan sebagai himbauan. Dan warnings adalah peringatan. Himbauan dan peringatan on the wall di dinding atau pintu-pintu sekolah. Notice atau himbauan yang berupa tanda-tanda, menandakan, signs menandakan untuk menjaga kondisi atau situasi keadaan sekolah tetap well, baik. Di tempat-tempat lainnya, kamu juga akan menemukan beberapa himbauan dan peringatan-peringatan. Jadi kita akan belajarnya dalam sesi ini. Nah, misalnya coba tegaskan kembali, materi kita adalah notice dan warning. Notice adalah himbauan, sedangkan warning adalah peringatan. Misalnya akan jelaskan pengertian satu persatu agar kamu bisa lebih mengerti atau paham perbedaannya ketika kamu memahaminya, mengenalinya, dan juga bagaimana kamu membuat notice dan warning sesuai dengan tujuan kamu. Baiklah, notice juga berbentuk sebuah rambu-rambu, namun biasanya ditulis dengan kalimat dan bahasa yang lebih sederhana lagi. Ukuran huruf pun juga diperhatikan dalam penulisan sebuah notice. Jadi kalau sudah ada rambu-rambu biasanya seperti bentuk gambar dan ditulis dengan kalimat bahasanya sederhana, tidak panjang-panjang, tidak berbelit-belit, itu adalah ciri-ciri daripada notice. Ukuran hurufnya juga itu diperhatikan, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, biasanya yang lebih besar itu adalah penekanannya yang paling penting. Nah, di sini juga ada pengertian berbeda, misalnya ada kumpulkan beberapa. Notice adalah salah satu bentuk jenis short functional text. Jadi dalam bahasa Inggris nanti kamu sampai kamu SMA juga ini ada ya, nak ya. Short functional text ini adalah teks pendek. Biasanya kalau kamu di kelas 9 atau di kelas 12 ketika kamu menghadapi ujian nasional atau ujian akhir sekolah, short functional text ini atau notice warning ini selalu keluar setiap tahunnya, yang berisikan peringatan atau pemberitahuan dalam bentuk tulisan atau gambar atau tanda untuk memberi informasi, instruksi atau peringatan kepada publik. Notis ini dibuat dengan tujuan untuk memberi peringatan kepada orang banyak untuk atau agar berhati-hati. Nah, tujuannya adalah untuk memperingatkan kepada publik. Nah, jadi di sini kamu dapat simpulkan bahwa notis ini diletakkan di tempat umum. Sama ketika penjelasan di sini buku cetak tadi, di sekolah, di bank, atau di bus. Biasanya kalau kamu di kota besar itu ada bus umum, biasanya ada juga. Kemudian mungkin juga ada di tempat-tempat umum seperti kantor-kantor, instansi-instansi, kampus, dan sebagainya. Nah, itu digunakan atau diletakkan di tempat-tempat umum supaya orang banyak dapat melihatnya dengan jelas untuk memperingatkan kita. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada warning. Warning ini merupakan sebuah bentuk peringatan yang biasanya ditempel atau diletakkan di tempat-tempat umum
Warning selalu berkaitan dengan sesuatu yang sangat berbahaya dan akan mendapatkan risiko pada pelanggarnya. Dan di sini warning misalnya tegaskan perbedaannya dengan notice adalah bahwa notice itu adalah pemberitahuan atau himbauan supaya kita bagaimana. Nah, contohnya misalnya di perpustakaan, di situ biasanya ada notice be quiet atau keep silent. Nah, di situ artinya kamu disuruh supaya diam atau tenang. Tujuannya supaya yang lain bisa konsentrasi belajar. Nah, sedangkan warning itu peringatannya sangat tegas. Nah, sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita melanggarnya. Contoh, no smoking. Nah, itu biasanya kamu dapatkan ketika kamu mengisi bensin di SPBU. Nah, kenapa dilarang no smoking? Itu keras sekali ya, Nak ya. Kalau kamu tidak mengikuti atau tidak mengindahkan pelanggaran atau warning tersebut, itu akan berbahaya. Seperti kita sama-sama tahu kalau kita merokok atau bermain handphone ketika mengisi bensin, ini bukan lagi hanya sekedar menakut-nakuti, tapi ini memang fakta. Jika kita bermain handphone atau merokok, menghidupkan api di dekat bahan bakar, maka akan terjadi kebakaran. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, jadi warning dengan notice itu hampir sama. Persamaannya adalah mereka sama-sama diletakkan dalam bentuk gambar atau tulisan-tulisan yang menarik, yang jelas di tempat umum. Bedanya tujuannya atau penegasannya. Notice pemberitahuan atau peringatannya atau himbauannya lebih ringan, sedangkan warning itu lebih tegas karena memang berdampak berbahaya untuk penggunanya atau masyarakat umum yang melanggarnya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, dalam buku cetak kamu itu ada di halaman 229, Mesina akan bacakan. Kalau tulisan atau gambar Mesina kurang jelas, kamu bisa lihat buku cetak, Nak ya. Read the signs you have learned. Bacalah tanda-tanda yang sudah kamu pelajari. Here are some of them. Yang pertama, pay with cash. Use the trash bin. Push the green button to get your ticket. Don't use lift. Don't fold. Artinya bayarlah dengan uang cash atau tunai. Gunakan tong sampah. Tekan tombol hijau untuk mendapatkan tiket kamu. Jangan gunakan lift. Yang terakhir, jangan lipat. Expressions A to C are example of instructions. Instruction D and E are example of prohibition. Do you know the difference? Ekspresi A, B, C ini adalah contoh daripada instruction. Sedangkan expression D, D dan E ini, don't use, leave, don't fold, ini adalah contoh prohibition. Nah, dalam kelas 7 itu sudah Misina jelaskan, sudah dijelaskan sama guru kamu. Ini materi kelas 7 instruction dengan prohibition. Instruction artinya perintah, sedangkan prohibition artinya larangan. Nah, mengapa ini dijelaskan kembali? Karena memang notice itu lebih cenderung kepada instruction, perintah atau himbauan. Sedangkan prohibition ini cenderung menuju kepada warning atau peringatan, larangan, perintah dan larangan. Nah, kalau kamu lihat antara A sampai C dan D sampai E itu perbedaannya adalah kalau di A sampai C ini tidak ada kata do not, sedangkan D sampai E ada kata do not atau don't. Berarti kalau di sini perintah positif, sedangkan ini perintahnya jangan. Jangan gunakan lift itu, jangan lipat. Nah, we use infinitive verbs. Kita menggunakan kata kerja dasar atau kata kerja pertama untuk membuat instruction, perintah. Kita menambahkan don't atau do not sebelum infinitive verb, sebelum kata kerja pertama. Jadi Misna ulangi, untuk A sampai C atau untuk perintah kita menggunakan kata kerja pertama, yaitu pay, use, push. Sedangkan untuk prohibition atau larangan kita menggunakan don't sebelum kata kerja pertama ini, use, fold. Use dengan fold ini adalah kata kerja pertama. Ketika kita membuat kalimat prohibition atau larangan atau warning, kita menggunakan kata don't. In the examples above, dalam contoh-contoh di atas, the words in italic, kata-kata yang dimerengkan, tapi di sini tidak ada dimerengkan, Nak ya, di italic ya, di buku cetak juga tidak ada ya, adalah kata kerja dasar. Misina bantu kata kerja dasar di sini adalah pay, use, push, use, dan fold.
When speaking, dalam berbicara atau percakapan, kita biasanya menambahkan please to soften, untuk memperlembut the instruction, perintah tersebut atau larangan tersebut. Jadi kita kalau mau bicara sama orang lain, apalagi yang lebih sopan, supaya lebih sopan dan lebih lembut, kita menambahkan kata please di depannya. Contohnya adalah yang pertama, yang A, pay with cash please. Please use the trash bin. Please push the green button to get your ticket. Don't use leave please. Dan yang terakhir, please don't fall. Jadi misalnya tegaskan, antara instruction dengan prohibition bedanya hanya kepada penggunaan don't. Prohibition ditambahkan dengan don't di depannya, sedangkan instruction tidak menggunakan don't, langsung kata kerja pertama. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh beberapa instruction atau notice dan warning di buku cetak kamu halaman 227. Di situ kamu sebenarnya disuruh mendengar. Kamu bisa gunakan kode scan 3 serangkai, kamu bisa download aplikasinya, kemudian kamu bisa cocokkan, kamu tangkap melalui layar kamera kamu. Di situ akan ada script listening, bisa kamu kerjakan, nak ya. Tapi di sini misalnya akan coba jelaskan beberapa ya. Use the trash bin. Nah, di sini kamu lihat perbedaannya, nak ya. Kalau tulisan biasa tadi itu hanya tulisan warna hitam dan sama hurufnya. Kalau di sini dia warnanya blue dan hurufnya itu lebih besar dan ada disertai gambar. Nah, di sini membuat supaya menarik, supaya orang langsung lihat ya, nak ya. Jadi tujuannya supaya orang langsung bisa fokus ke dalam notice atau warning ini. Gunakanlah tong sampah. Kemudian yang kedua ada fasten your seat belt. Artinya gunakanlah sabuk pengaman. Nah, di sini ada juga gambar. Nah, dia kemudian mereka kotakkan begini, anak ya. Kemudian yang ketiga ada turn your mobile off. Matikanlah handphone kamu atau gadget kamu, disertai juga dengan gambar dan juga kotak yang ditebalkan. Put your shoes on the rack. Letakkanlah sepatu kamu di rak. Nah, ini biasanya mungkin di dekat pintu pustaka atau misalnya kantor-kantor jika mereka atau toko-toko mereka tidak mau sepatu dipakai ke dalam gitu ya. Nah, ya, kemudian kelima ada security check. Open your car window. Nah, ini biasanya kalau dari kata-katanya pemeriksaan keamanan, bukalah jendela atau kaca mobil kamu. Biasanya ini kalau dari kata-katanya kita temukan di mall, di depan sebelum parkir, atau kadang mungkin ada pemeriksaan dari kepolisian atau satpam ketika memasuki daerah-daerah umum atau tempat-tempat yang memang keamanannya tingkat tinggi ya, nak ya. Kemudian yang terakhir di sini ada push the green, sebentar ya, nak ya, mesin akan pindahkan dulu ini. Push the green button to get your ticket. Nah, di sini ada gambarnya jelas sekali ya, nak ya. Mereka disuruh supaya ini kamu tekan tombol warna hijau. Oke, kita lanjutkan. Nah, look at the sign. Sebentar ya. Look at the sign, perhatikanlah tanda-tanda pada listening practice 5 itu yang tadi. Where, di manakah do you usually see them? Di manakah kamu biasanya menemukan mereka, tanda-tanda tersebut? Write the signs under the places below. One sign can be seen in more than one place. One place can have more than one sign. Look at the example. Artinya di sini adalah satu tanda dapat ditemukan di lebih dari satu tempat. Contoh misalnya yang ini, use the trash bin. Use the trash bin ini bisa ditemukan di sekolah, di kantor, bahkan di mall. Dan satu tempat dapat juga memiliki lebih dari satu tanda atau satu himbauan. Contohnya school, bukan hanya satu tapi ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini kamu misalnya minta, ini tidak dikumpulkan tapi misalnya minta kamu kerjakan di rumah untuk kamu pelajari supaya kamu lebih paham. Di mana-mana sajakah kamu dapat temukan tanda-tanda tadi. Dan sebenarnya di buku cetak kamu halaman 228 ada 4 lagi notice atau warning. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 notice dan warning. Kamu kerjakan saja di buku cetak atau di buku catatan kamu, tidak dikumpulkan, nak ya. Nah, kamu bisa tuliskan apakah tanda tersebut terdapat road di jalan, school sekolah, office kantor atau di mall. Contoh di sini sangat jelas sekali, nak ya. Turn your mobile off.
matikanlah handphone kamu. Nah, ini ditemukan di sekolah. Apakah ada ditemukan lagi di jalan, di kantor dan di mall? Itu kamu coba pahami di rumah ya nak ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini juga ada beberapa tanda lagi atau notice warning. Ada di buku cetak kamu halaman 230. Perintahnya adalah, what do these signs tell us? Tanda-tanda ini menceritakan apa, menyatakan apa kepada kita. Write the instruction under each sign. Tulislah perintah-perintahnya di bawah tanda-tanda ini. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa itu instruction. Instruction itu kita buat dengan menggunakan kata kerja pertama. Oke, kita bahas yang pertama, itu adalah flush toilet after using. Kalau diartikan ini adalah siram toilet setelah menggunakannya. Nah, ketika kamu disuruh membuat instruction, perintah apa yang diperintahkan kepada kita melalui tanda notice ini? Nah, kamu cari dulu kata kerja pertamanya. Nah, di sini gampang sekali ya, nak. Kata kerja pertamanya adalah flush. Jadi kamu cukup menulis di sini flush the toilet after using. Udah begitu juga ya, nak ya. Nah, yang kedua notice. Ini juga sama-sama ya, nak ya. Sama-sama notice atau himbauan. No smoking allowed in this area. Dilarang merokok diizinkan di daerah ini. Artinya tidak diizinkan merokok daerah ini. Nah, di sini kamu ada kata no, berarti dia bukanlah instruction tapi prohibition. Ingat tadi kalau prohibition larangan, kamu cukup menambahkan don't kemudian kata kerja pertama. Berarti kamu buat di sini don't. Bentar enak ya, kamu tulis don't. Nah, setelah don't ini kamu gunakan kata kerja pertama. Nah, di sini kata kerja pertamanya yang mana? Kata kerja pertamanya itu yang mana di sini nak ya? Nah, di sini ada kata smoking. Smoking ini bukanlah kata kerja pertama. Jadi kamu buat ini menjadi kata kerja pertama, yaitu menjadi smoke. Do not smoke in this area. Nah, itu dia nak ya. Di sini ulangi lagi, jawaban untuk yang kedua adalah do not smoke in this area. Kemudian yang ketiga notice juga enak ya, sama. Use handrails. Artinya di sini gunakanlah pegangan tangga. Ini pegangan tangga, handrails ini enak ya. Artinya kamu berarti use the handrails. Sudah ada kata kerja pertama, cukup begitu saja. Kemudian yang keempat, watch your step. Hati-hati melangkah atau hati-hati berjalan. Nah, di sini sudah jelas sekali kata kerja pertama. Ini langsung saja kita tulis watch your step. Kemudian di sini juga do not enter. Sudah ada do not dan kata kerja pertama. Ini saja langsung. Kemudian di sini juga Mesina akan buat dulu sebentar nah ya. Oke. No eating or drinking in this area. Nah, di sini cukup seperti ini tadi ya. Do not eat or drink in this area. Oke, kita lanjutkan. Untuk kesimpulannya, ketika kamu membuat notice atau warning, kamu bisa menggunakan kata-kata yang singkat, to the point, dan jelas. Seperti ini flush, langsung pada intinya, siramlah. Kemudian di sini ada no smoking, ini juga boleh ya nak ya. Kemudian use, watch, do not enter, dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada use, kemudian fasten, put, turn, open, dan push. Nah, tugas kamu, your assignment adalah buatlah satu notice dan satu warning. Kamu gambar, kalau kamu ingin membuat atau menambahkan gambar. Kemudian kamu tulis kata-kata notice dan warningnya yang singkat, jelas, seperti contoh-contoh yang bisa jelaskan di sini. Nah, di mana dan kemanakah itu tanda-tanda atau notice dan warning itu akan kamu letakkan dengan tujuannya, yaitu untuk tempat umum dalam kondisi COVID. Kamu bebas memilih tempatnya. Yang penting tempatnya itu adalah tempat umum. Contoh, kamu mau letakkan di sekolah. Nah, bagaimana? Apa kata-kata yang cocok untuk anak sekolahan supaya lebih mudah dipahami?
agar orang lain atau publik itu paham apa yang menjadi tujuan instruction atau prohibition kamu dalam situasi COVID ini. Contoh ya nak ya, dalam bahasa Indonesia, pakailah masker kamu. Nah, itu kamu bahasa Inggris kan, kemudian kamu serahkan gambar sedikit atau bagaimana supaya notice dan warning kamu itu menarik dan gampang dipahami, gampang ditemukan. Ini kamu hanya cukup tulis atau gambar di kertas HVS. Jadi halaman depan HVS itu ada notice, halaman belakang HVS kamu itu ada warning. Jadi tidak usah pakai 2 lembar. Tapi kalau kamu mau buat 2 lembar itu juga tidak masalah, 1 lembar juga tidak masalah. Tapi misalnya mau kamu gambarnya 1 halaman HVS itu 1 notice, 1 halaman HVS sebaliknya atau yang lain lagi itu adalah warning. Jadi tugas kamu itu menggambar atau membuat 1 notice dan 1 warning dengan situasi COVID-19 saat ini. Ingat, notice dan warning yang kamu buat itu adalah untuk tempat umum. Bisa ya di tempat umum yang mana saja yang kamu maksudkan dengan notice warning kamu tersebut. Nah, tugas ini kamu kerjakan mulai hari ini dan dikumpulkan hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 ini di sekolah. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Miss Ina harapkan kamu dapat paham dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Jangan menunda-nunda pekerjaan karena kita akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Baiklah, demikian materi dan tugas untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.